Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Hari ini kita tutorial PSA 2 ya. Nah, materinya yang sama Bu Yani kemarin sudah sampai membuktikan apakah suatu himpunan yang disertai dengan dua buah operasi biner itu merupakan struktur ring atau bukan. Nah, kalau yang kemarin waktu motivasi teori ring atau definisi ring, itu kan kemarin bilangan bulat Z itu dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian gitu ya. Nah, sekarang kalau di himpunan bilangan bulat Z, kita definisikan operasi penjumlahannya yang baru itu seperti ini. A ditambahkan dengan B itu definisinya A ditambah B tambah 1 ya. Terus yang A ya dikalikan B bulat ini ya. Itu sama dengan A ditambah B ditambah AB gitu. Nah, apakah struktur ini merupakan ring atau bukan? Nah, kemarin ada yang sudah mencoba mengerjakan atau belum yang ini? Gimana? Ada yang sudah mencoba mengerjakan di rumah atau belum sempat? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, mungkin kita kerjakan bareng-bareng kalau begitu ya. Nah, untuk membuktikan suatu himpunan yang dilengkapi dengan dua buah operasi, merupakan ring atau bukan. Nah, pertama kita pastikan dulu operasinya itu operasi biner ya. Nah, kalau di sini kan sudah diberikan operasinya itu operasi biner ya. Nah, setelah kedua operasinya merupakan operasi biner pada Z, nah yang perlu dibuktikan lagi apa untuk membuktikan suatu ring? Yang pertama apa? Z terhadap operasi penjumlahan ini harus merupakan apa? Grup komutatif ya. Oke. Membuktikan kalau Z terhadap penjumlahan ini grup ya. Nah, grup kan berarti tertutup asosiatif. Nah, pertama asosiatif dulu ya sebelum ke elemen ini. Dibuktikan bahwa operasi ini bersifat asosiatif pada Z. Nah, membuktikan asosiatif berarti gimana? Ya, diambil sebarang A, B, dan C anggotanya Z. Ya. Nah, akan dibuktikan kalau A ditambah B ditambah dengan C itu harus sama dengan A ditambah dengan B ditambah C. Ya. Oke, nah selanjutnya diperhatikan ya, A ditambah dengan B kemudian ditambahkan dengan C. Nah, ini kan definisinya A tambah B ini kan A ditambah B ditambah 1 ditambah dengan C. Nah, ini berarti definisinya sama ini definisinya berarti A ditambah B ditambah 1 ditambah dengan C ditambah dengan 1 ya. Kan kalau kita punya ini ya, X dijumlahkan dengan Y itu sama dengan X tambah Y tambah 1. Nah, X-nya itu yang A tambah B tambah 1, Y-nya yang C gitu ya. Nah, berarti ini kita punya ini kan sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 2 gitu ya. Nah, selanjutnya yang satunya berarti kita kan mau memberikan yang satunya lagi. Nah,
B tambah C. Nah, berarti kan ini A ditambah ini dengan B tambah C-nya dikerjakan dulu, berarti ini C ditambah 1. Nah, ini kan sama dengan A ditambah B ditambah C tambah 1. Nah, ini sama dengan A ditambah B tambah C, ditambah 1 ya, ditambah dengan 2. Nah, jadi diperoleh, tadi kan yang sebelumnya tadi ya, ini kan A tambah B tambah C, ini sama dengan A tambah B tambah C tambah 2. Nah, yang di sini ini ya, A tambah B yang ini sama dengan A tambah B tambah C tambah 2. Nah, berarti diperoleh ya A tambah B plus ya. Oke. Itu sama dengan tambah C. Oke. Berarti terbukti ya, terbukti operasi bersifat asosiatif pada Z. Nah, kalau tadi asosiatifnya sudah, berarti yang selanjutnya adalah ini ya, terdapat elemen E anggotanya Z dengan sifat nanti untuk setiap A di Z itu A ditambah E itu sama dengan E ditambah A sama dengan A. Oke. Sorry, ini tambahnya itu tambah yang bulat ya. Nah, untuk mencari elemen identitasnya, kan tadi kan kita ini di urat-uratan ya, berarti kan ini kita kan pengennya mencari E sehingga berlaku E ditambah A itu sama dengan A ya. Oke. Nah, ini kan kalau pakai definisinya kan apa? E ditambah dengan A itu. E ditambah A ditambahkan 1 kan sama dengan A. Nah, berarti di sini E itu sama dengan minus 1. Oke. Nah, ini cara mencarinya berarti kesimpulannya kita di sini terdapat E sama dengan min 1 itu anggotanya Z ya. Demikian sehingga untuk setiap A anggota Z berlaku E ditambah dengan A sama dengan E tambah A tambah 1 sama dengan min 1 ditambah A tambah 1 sama dengan A. E plus A sama dengan ini A plus E. Jadi ini A ditambah E ditambah 1 sama dengan A ditambah min 1 ditambah 1 sama dengan A. Kalau ini ya bisa kita singkat E ditambah dengan A sama dengan A ditambah dengan E sama dengan A. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, selanjutnya eksistensi elemen inverse yaitu ya, terdapat Y anggotanya Z sedemikian sehingga nanti berlaku untuk setiap A anggotanya Z itu A dijumlah dengan Y itu sama dengan Y dijumlah dengan A sama dengan E. Y-nya tadi min 1 ya. Nah, untuk mencari elemen Z-nya tadi kan kita pengennya ini ya, apa namanya, misalkan A-nya anggota Z ya, sembarang anggota Z, kita pengen mencari elemen Y demikian sehingga nanti berlaku Y ditambah dengan A itu sama dengan E ya. Nah, Y ditambah A sama dengan E, ini definisinya kan berarti Y ditambah dengan A ditambah 1 sama dengan
minus 1. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini kan berarti Y-nya sama dengan berapa ya? Enggak mau. Berarti ini Y-nya sama dengan minus A minus 2 ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya terdapat Y. Sorry. Oke. Nah, ini ada yang salah nggak di sini? Ada yang salah nggak? Harusnya yang benar apa? Untuk setiap A anggota Z terdapat Z anggota Z, A ditambah Y sama dengan Y ditambah A sama dengan E. Oke, ini saya keliru ya. Nah, untuk mencari elemen Y-nya sama ya. Kita perlu Y-nya sama dengan A minus A minus 2. Nah, berarti untuk setiap A anggotanya Z itu terdapat Y sama dengan minus A minus 2 anggotanya Z. Sedemikian sehingga nanti berlaku sedemikian hingga berlaku A ditambah dengan Y sama dengan A ditambah Y ditambah 1. Jadi A ditambah Y-nya kan ini min A min 2. Ini sama dengan ditambah 1. Ini sama dengan min 1 ya. Sama dengan E. Nah, sini Y ditambah A. Ini Y ditambah A ditambah 1. Y-nya adalah min A min 2 ditambah dengan A ditambah dengan 1 sama dengan min 1 sama dengan E. Nah, berarti kesimpulannya itu ya, berlaku kalau A ditambah dengan Y itu sama dengan Y ditambah dengan A sama dengan E. Oh, enggak, ini berkonsep ya. Oke. Ini kan baru membuktikan kalau tadi himpunan kita itu adalah Z-nya baru grup kan, belum grup komutatif. Nah, sekarang membuktikan kalau nah, selanjutnya membuktikan kalau untuk setiap A dan B anggotanya Z itu A ditambah dengan B harus sama dengan B ditambah dengan A. Berarti di sini diambil sebarang A dan B anggotanya Z. A ditambah B itu sama dengan A tambah B tambah 1. Nah, karena jumlahan ini komutatif pada Z, berarti kan ini berlaku B tambah A tambah 1 juga. Nah, ini sama dengan B ditambah dengan A. Oke. Jadi dari penjabaran di atasnya kita punya kalau Z terhadap operasi yang ini ya, itu merupakan grup komutatif. Nah, kalau sudah grup komutatif ya berarti kita harus buktikan apa lagi? Nah, apa yang perlu dibuktikan apa lagi setelah kita terbukti Z-nya grup komutatif? Ini ya, operasi perkaliannya bersifat asosiatif juga. Oke, berarti kan kita ini ya diambil
barang A, B, C anggotanya Z. Nah, kita mau membuktikan kalau asosiatif itu berarti ini jadi A ditambah dengan B, dikalikan ya. Dikalikan dengan C itu sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Diperhatikan A B dikalikan dengan C. Nah, ini kan definisinya kan ini ya. A ditambah B ditambah 1. Sorry. Oke, definisinya tadi A tambah B tambah AB ya. Oke. Nah, ini berarti dikalikan dengan C. Nah, ini berarti sama dengan A ditambah B ditambah AB ditambah dengan C ditambah dengan A ditambah B ditambah AB dikalikan C. Ya, kita kan punya X dikalikan Y dengan sama dengan X ditambah Y ditambah XY. Nah, berarti kalau ininya X, ininya Y, ini X ditambah Y ditambah XY. Nah, ini berarti kita jabarkan. Ini kan A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah AC ditambah BC ditambah ABC. Nah, ini kalau misalkan biar gampang kita kelompokkan yang satu-satu. Ini C, AB, BC, AC tambah ABC. Nah, oke. Nah, satunya lagi kita hitung yang A dikalikan B. A dikalikan B dikalikan C. Nah, ini kan berarti A dikalikan dengan B dikalikan C. Berarti kan ini B ditambah C ditambah BC. Nah, definisinya perkaliannya ini kan ini X tambah Y tambah XY. Berarti ini A ditambah dengan B tambah C tambah BC ditambah dengan A dikalikan B tambah C tambah BC. Nah, berarti ini sama dengan A ditambah B tambah C tambah BC ditambah AB ditambah AC ditambah ABC. Ini sama dengan A tambah B tambah C ditambah ya, BC ditambah AB ditambah AC ditambah ABC. Nah, ini yang ini sama yang ini kan sama ya. Oke, habis. Nah, berarti terbukti kalau untuk setiap A, B, dan C anggotanya Z itu berlaku A ya, B dan C sama dengan A dan B dikalikan C. Oke, berarti sudah terbukti asosiatif. Nah, selanjutnya berarti yang setelah asosiatif, langkah berikutnya adalah membuktikan kalau operasi penjumlahan dan perkalian itu berlaku distributif kanan ya, distributif kanan terhadap operasi penjumlahan dan distributif kiri terhadap operasi penjumlahan. Yang distributif kanan, distributif kanan. Ini kan untuk setiap A, B di C. Oke, distributif kanan kan berarti A ditambah dengan B itu dikalikan, ini dikalikan dengan C itu sama dengan A ditambah dengan A dikalikan dengan C ditambah dengan B
dikalikan dengan C. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kan untuk setiap gitu, berarti nanti ya diambil sebarang A, B, C anggotanya Z. Nah, ini berarti kita hitung yang ini dulu. A tambah B dikalikan dengan C. A ditambah B dikalikan dengan C. Oke, ya ini kita kerjakan dulu. Kan ini definisinya adalah A tambah B tambah 1 ya, dikalikan dengan C. Nah, kita ingat lagi definisi perkaliannya. X dikalikan dengan Y itu sama dengan X ditambah Y ditambah XY. Oke, berarti ini adalah A ditambah B ditambah 1 ditambah dengan C ditambah dengan A tambah B tambah 1 dikalikan dengan C. Berarti ini sama dengan A C ditambah BC ditambah C tambah A C oke. Nah, ini kan A ditambah B tambah 1 ditambah C ditambah A C ditambah BC tambah 1 ya. Oke, berarti kan ini sama dengan ini C. Oke. Nah, ini sama dengan A ditambah C ditambah dengan AC. Yang satunya lagi B ditambah C ditambah dengan BC ditambah dengan 1. Yang ini kan A tambah C tambah AC itu kan sama dengan A dikalikan dengan C. Ini kalikan. Nah, oke. Ditambah dengan B ditambah dengan dikalikan juga dengan C ditambah 1. Nah, berarti ini sama dengan definisi penjumlahannya. A dikalikan dengan C jumlah bulat, B dikalikan dengan C. Nah, ini untuk yang distributif kanan. Nah, nanti distributif kirinya juga sama ya. Distributif kirinya. Distributif kiri kan berarti untuk setiap A, B, C anggotanya Z, kita punya Z C dikalikan dengan A ditambah dengan B, itu nanti pengennya adalah C dikalikan dengan A dijumlah dengan C dikalikan dengan B. Oke. Nah, oke, berarti ini diambil sebarang A, B, C anggotanya Z. Nah, diperhatikan kalau ini C saya dibaca C dikalikan dengan A ditambah B. Oke. Nah, mungkin ini kalau saya pakai yang definisi perkaliannya dulu, berarti kan ini C ditambah A tambah B ya, ditambah dengan C dikalikan A jumlah B. Nah, sekarang tinggal kita ganti yang definisi A jumlah B-nya ini. Kan C ditambah ini adalah A ditambah B tambah 1 C dikalikan A tambah B tambah 1. Yang ini sama dengan C ditambah A ditambah B tambah 1 tambah CA ditambah CB tambah C. Nah, kan mau diarahkan ke bentuk ini kan, C dikalikan A. Ini kan kalau kita bongkar sebenarnya kan ini C ditambah A
ditambah CA ya. Yang sini berarti C ditambah B ditambah CB. Oke, jadi ini kita arahkan bentuknya sana, C tambah A tambah ini CA ya, ditambah ini punya B, ini ada C1 lagi, ditambah CB. Nah ini masih ada satunya tempel di sini. Nah berarti ini sama dengan C ditambah dengan A di jumlah biasa, ini B ditambah dengan C ditambah 1. Nah ini kan definisi penjumlahannya, ini adalah C ditambah, sorry ini kali ya, C dikalikan A, ini dijumlah bulat, B dikalikan dengan C. Oke, ini untuk distributif kirinya. Nah tadi karena berlaku Z terhadap penjumlahan O plusnya itu adalah bilangan grup terhadap grup komutatif, terus berlaku perkaliannya berlaku sifat asosiatif dan berlaku distributif kanan dan distributif kiri. Nah, berarti terbukti kalau ini ya, Z terhadap operasi penjumlahan yang seperti ini dan perkaliannya ini merupakan grup merupakan ring gitu. Nah, yang tadi itu kalau diperhatikan kan ini kan tadi penjumlahan ringnya ini kan A tambah B tadi apa? A tambah B tambah 1 ya. Nah, ini kan tidak lain sebenarnya adalah ini kan A ditambah 1 tambah dengan B tambah 1 dikurangi 1 ya. Nah, sekarang yang tadi A dikalikan dengan B ya, ini kan A ditambah B ditambah AB ya tadi ya. Nah ini kan sebenarnya sama dengan A ditambah 1 dikalikan dengan B tambah 1 dikurangi 1 ya. Nah, nanti bisa kalian cek ini benar. Nah sekarang kalau misalkan saya buat operasi baru lagi, misalkan pada Z ya, pada Z ini didefinisikan operasi biner, ini enggak kasih biner ya, operasi biner A, jumlahnya tak kasih kotak ya. Ini sama A jumlah dengan B itu sama dengan ini A ditambah dengan B ditambah dengan 3. Nah, kalau perkaliannya ya, ini sama dengan 2A tambah dengan 2B ditambah dengan AB ditambah dengan sebentar. Oke, ini atau 2 ini pas 3 juga. Nah, sorry ini pas ya. Nah ini selidiki ya, selidiki apakah Z, plus, ini ya, merupakan ring atau bukan. Ini buat latihan di selanjutnya ya. Enggak. Oke. Nah, kalau yang ini sudah dikerjakan belum? Yang contoh yang kedua. Kalau yang di kelas kan ini ya, operasinya penjumlahan matriks kan sudah. Nah, tapi operasinya kan kalau di kelas kan operasi apa namanya? Operasi perkalian matriks. Nah, sekarang kalau operasi perkaliannya tak definisikan ulang seperti itu. Nah, apakah termasuk ring atau bukan?
Nah, sudah ada yang mencoba belum? Yang ini. Oke. Kalau M 2 kali 2 terhadap Z, ya, itu terhadap penjumlahan kan sudah terbukti kalau grup komutatif ya. Jadi nanti tinggal dibuktikan yang asosiatifnya saja. Kalau star operasi star bersifat asosiatif pada Z, pada M 2 kali 2 atas Z. Nah ini nanti bisa dicek sendiri ya, kalau perkalian yang apa namanya, perkalian yang ini kan nanti ini AX CZ dan seterusnya, ini kalau dikalikan lagi nanti menggunakan sifat-sifat asosiatif bilangan real nya kayak gitu. Nah distribusinya juga sama nanti, distributifnya juga sama ya, distributif kanan kiri juga sama. Oke. Oke, kalau yang ini nanti bisa kalian buktikan sendiri ya untuk yang ini. Nanti ini berlaku terhadap operasi penjumlahan ini dan perkalian yang ini, itu dia termasuk ring juga. Nah, terlebih lagi nanti dia berlaku sifat perkaliannya ini merupakan perkalian yang komutatif ya. Nah, kalau perkalian biasa di apa, di matriks kan tidak berlaku komutatif kan, tadi kayaknya sama Bu Yeni sudah dibuktikan. Nah, tapi kalau operasinya kita gunakan operasi yang ini ya, itu ternyata dia berlaku sifat komutatif. Nah, mungkin itu, kalau tidak saya lanjutkan ke yang ketiga. Oke, ini aja. Nah, ini ada yang sudah mencoba belum ya? Kalau belum, coba dibuktikan dulu ya. Ini sambil nunggu. Masih jam 4. Oke, coba 10 menit orek-orek yang ini. Kayak apa, idenya kayak apa. Gimana, ada yang sudah punya ide? Oke, mungkin kalau seperti ini masih terlalu abstrak ya buat ini ya teman-teman semua. Nah, coba kalau misalkan saya ganti ininya. Kalau di apa namanya, di kelas kan sama Bu Yenian sudah dapat ini kan, Z6 terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian ini ya. A bar ditambah dengan B bar itu sama dengan A ditambah dengan B dibarkan, terus yang ini A dikalikan dengan B dibarkan, itu adalah A dikalikan B dibarkan. Nah, kalau saya ambil apa namanya, R-nya adalah Z6, nah, berarti kita punya apa nih, NR-nya di sini. Saya ambil R-nya sama dengan Z6, R sama dengan Z6. Berarti adalah A anggotanya Z6, di mana A dikalikan B itu sama dengan 0 bar untuk suatu B itu anggota dari Z6, B-nya nggak sama dengan 0. Nah, NR ini isinya apa aja? Oke, kita cek satu-satu ya. Z6 kan isinya Z6 di sini. Z6 di sini kan isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Nah, 0 ini termasuk di NR nggak?
Nol termasuk di NR enggak? Nol. Masuk, Pak. Masuk ya. Karena 0 dikalikan 1 kan hasilnya 0 ya. Nah, berarti kan ini masuk sini. Nah, kalau 1 masuk nggak 1? Iya. Iya. Nah, masuk anggota NR. 1 Iya. dikali berapa yang hasilnya 0? 6. Sorry. Ini sorry. Itu nggak ada 6 harusnya ya. Iya. Ini 6-nya kan masuk. 6 kan sama dengan 0 ya. Nah, ini ya. Kan ini 6 kan udah terwakili oleh ini kan 0 bar. Oke. Berarti 1 masuk nggak? Tidak. Nggak ya. Oke. Kalau 2 Masuk. masuk karena apa? Alasannya kenapa? Nah, 2 kali 3 sama dengan 0. Oke, 2 kali 0. Berarti ini 2 masuk ya. 3-nya juga masuk ya. Kan 3 kali 2 0 ya. Oke. Kalau 4? Tidak. 4 masuk nggak? Masuk. Masuk. 4 kali 3 0. Kali 3 0 ya. Ini berarti 4 bar masuk ya. Kalau 5? 5 tidak. Tidak ya. Ya. Oke. Ini gini. Nah, intinya kan NR-nya kan berarti 0 2 3 4 kan. Oke. Nah. Oke. Sebentar. Ini. Oke. Oke, ini ya. Berarti kan kita punya ini ya, NR-nya tadi. NR-nya tadi 0, 2, 3 sama 4 ya. Oke. Nah, berarti kan kalau kita mau ngecek apakah NR itu ring atau bukan, nah berarti kan harus dibuktikan dulu kalau NR terhadap operasi penjumlahannya kan termasuk merupakan grup komutatif juga kan. Nah, sekarang kita cek penjumlahannya di sini. Jumlahnya ya. Oke. Ini ada 4. Oke. Anggap aja ini 0 bar, ini 2 bar, ini 3 bar. 2 bar. Oke, 0 bar, ini 2 bar. Nah, ini A-nya ya, ini A-nya, ini B-nya itu ya. Oke. Nah, A ditambah B berarti 0 bar tambah 0 bar ini berapa? 0 ya. Oke, berarti ini tetap ini 2 bar, 3 bar, ini 4 bar. Oke. Nah, sekarang ini 2 bar tambah 0 bar berarti ini 2 bar. Oke. Nah, kalau yang ini berarti berapa? 2 bar tambah 2 bar. Berarti berapa nih? 2 bar tambah 2 bar berarti kan 4 bar ya. Nah, ini 4 bar. Nah, di sini oke, ini masih masuk anggotanya ini ya, masih anggota NR ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau 2 bar tambah 3 bar berapa? Nah, 5 bar kan? Nah, di sini 5 bar bukan anggota dari NR. Ya. Nah, 5 bar bukan anggota dari NR berarti ya NR terhadap operasi penjumlahan bukan merupakan grup. Ya, nah karena bukan merupakan grup kan berarti ini kan secara umum berarti NR operasi penjumlahan sama perkaliannya berarti ya bukan merupakan ring. Nah, oke. Nah,
Itu kalau untuk soal latihannya, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tambah satu soal lagi mungkin? Jadi nanti secara umum ya belum tentu merupakan ring ya yang NR tadi ya. Sekarang kita masih jam satu soal, dua soal lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada yang biasanya nggak ya? Tapi nggak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sebelum saya tambah soal. Kalau di kelas yang operasi bilangan apa? Himpunan bilangan rasional terhadap operasi penjumlahan sudah ya? Kalau kan kita udah tahu ini kan Z terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian merupakan ring komutatif. Nah, kalau punya bilangan rasional ya, rasional terhadap operasi penjumlahan dan perkalian juga merupakan ring ya. Yang ini sudah belum di kelas? Sudah ya, yang ini ya. Oke. Nah, di sini kan ini kan artinya himpunan Q-nya itu kan himpunan Q itu himpunan A per B, di mana A, B anggotanya Z, B-nya nggak boleh 0 ya. Terus operasinya di sana adalah A per B ditambah C per D itu sama dengan AD ditambah ini BC per BD ya. Oke, terus kalau perkaliannya A per B dikalikan C per D itu sama dengan AC per BD. Nah, sekarang kalau kita punya ring ini misalkan ring bukan R ya, ini ring diberikan R, plus, perkaliannya, oke. Jadi merupakan ring. Nah, kalau dibentuk himpunan R cross R, ini R biasanya, R cross R, itu himpunan A, B, pasangan berurutan, di mana A dan B-nya anggota R. Oke, AB-nya anggota R. Terus operasinya saya mau meniru yang di atasnya ini. Kalau saya punya A, B, ditambahkan dengan tambah dengan C, D, itu sama dengan mirip yang ini, berarti kalau yang ini kan AD, berarti ini AD ditambah dengan BC, BD. Ini R-nya ring komutatif ya, komutatif. Oke, jadi BD. Nah, terus yang di sini ini sudah. Oke. Terus perkaliannya A, B dikalikan dengan C, D itu sama dengan ini AC, BD. Oke. Nah, kira-kira
himpunan R cross R itu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang ini merupakan ring atau bukan. Tadi ya, kita punya R cross R sama dengan himpunan A, B di mana A dan B anggota R. Ya, terus operasi penjumlahannya ya, itu didefinisikan A ditambah A, B ditambah dengan C, D itu sama dengan AD ditambah BC, BD. Terus yang perkaliannya A, B dikalikan C, D itu sama dengan AC, BD. Nah, kalau pasangan berurutan ini ya, yang perlu kita perhatikan nanti A, B itu sama dengan C, D. Itu jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, ini kan operasinya kan baru operasi biasa ya, pengaitan. Berarti kan belum termasuk operasi biner apa bukan? Oke. Nah, berarti dibuktikan kalau ya dibuktikan operasi ini dan merupakan operasi biner pada R plus R. Oke. Nah, tentang operasi biner ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bisa saya skip nih? Ada yang mau ditanyakan atau bisa saya lewatkan? Oh, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, saya mungkin bisa lewatkan untuk yang bagian ini ya, membuktikan operasi binernya. Tidak ada, Pak. Tidak ya? Oke. Nah, ini kalau sudah operasi biner berarti yang kedua kan berarti kita buktikan kalau dibuktikan. Oke, dibuktikan kalau himpunan tadi R cross R, plusnya ini itu merupakan grup komutatif. Oke. Nah, untuk membuktikan grup komutatif kan tadi ya, karena operasinya sudah biner kan berarti cukup dibuktikan asosiatif. Operasi plus bersifat asosiatif. Pada R cross X. Oke. Nah, membuktikan asosiatif berarti di sini ini ya. Ini cukup panjang sekali. Diambil sebarang A, B, C, D, kan sini X, Y ya. Anggota dari R cross R. Oke. Yang akan kita buktikan kan ini kan, akan dibuktikan A, B ditambah dengan C, D nanti dijumlah dengan
X, Y itu sama dengan A ditambah A, B tambah dengan C, D X, Y. Oke, mungkin diperhatikan ini. Diperhatikan. Oke, tadi ya. Tadi kan A, B. Oke, dari sebarang A, B tambah C, D. Oke. Dan kita membuktikan ini ya. A, B ditambah dengan C, D. Ini dijumlah dengan X, Y. Nah, ini yang di dalam ini kan definisinya berarti ini kan tadi AC ditambah BD, AD ditambah BC ya, BC, BD ya. Nah, ini dijumlah dengan X, Y. Nah, ini sama dengan, nah berdasarkan definisinya kan berarti ini AD ditambah BC dikalikan Y ditambah dengan BDX ya, BDY. Jadi ini sama dengan ADY ditambah BCY tambah BDX, BDY. Nah, kalau yang satunya yang satunya yang ini A, B ditambah dengan ini ada C, D tambah dengan X, Y. Ini berarti A, B dijumlah dengan definisi yang ini kan berarti CY ditambah DX ya, DJ. Berarti ini sama dengan, nah definisi penjumlahannya ini A dikalikan DJ ditambah B dikalikan CY tambah DX, BDY. Ini sama dengan ADY ditambah BCY ditambah BDX, BDY. Nah, berarti dari sini ya. Oke. Ini kan sama, berarti diperoleh A, B ditambah dengan C, D X, Y sama dengan A, B dijumlah dengan C, D dijumlah dengan X, Y. Ini asosiatifnya ya. Oke. Selanjutnya nah, selanjutnya kita punya R, R. Oke, selanjutnya berarti kan ini ya asosiatifnya sudah, berarti terdapat elemen E anggota R cross R, sehingga untuk setiap A, B ya ini misalkan tak misalkan saja nih ya. Oke, di sini untuk setiap A, B anggota R cross R ini E ditambah dengan A, B itu sama dengan 0 di R cross R kan berarti 0,0 ya.
Nah, di sini berarti apa? Oke. Nah, di sini berarti oke. Ini E-nya tak misalkan biar enggak E, berarti ini misalkan E-nya M, N aja. M, N berarti di sini M, N ya. Oke. Oke. Nah, kalau dari definisi kan, oke, kalau kita mau mencari M, N-nya ya, berarti misalkan M, N-nya alam identitas, berarti kan M, N tambah A, B sama dengan 0,0, berarti di sini MA ditambah dengan sorry saya salah. Tidak, untuk setiap ini terdapat ini untuk setiap ini harusnya A, B, sorry. A, B ya. Nah, A, B. Nah, berarti ini MA tambah BN koma apa nih? NB ya, ini sama dengan A, B. Untuk setiap A dan B di R. Berarti di sini kita punya, karena ini kesamaan, berarti kan ini kita punya MA tambah sebentar, ini saya oke. Ini MB ditambah NAN. Sorry. Ini berarti MB ditambah dengan AN itu sama dengan A ya. Terus MB dikalikan dengan AN sama dengan A, oke. Terus satunya lagi NB itu sama dengan B ya. Untuk setiap B anggota R. Ya, berarti kalau seperti ini berarti karena ini berlaku untuk setiap B anggota R, berarti mau tidak mau ya N-nya harus sama dengan satunya R ya, identitasnya R. Nah, berarti di sini kita punya ini MB ditambah A kalikan N sama dengan A. Ya, MB ditambah A dikalikan N, N-nya itu adalah satunya R, berarti ini A sama dengan A. Berarti di sini MB sama dengan 0 ya. 0-nya R. Nah, 0-nya R berarti di sini kita punya M-nya sama dengan elemen yang dikalikan dengan sebarang anggota B bernilai 0 kan, berarti ini adalah dengan 0R ya. Nah, berarti kita punya elemen identitasnya itu M, N adalah 0,1R. Oke. Nah, ini elemen identitasnya. Oke. M kali B. Oke, benar ya. Oke. Nah, sekarang ini kan baru dapat ininya. Oke. Nah, tadi kan baru dapat itu kan, kita boleh membuktikan ini kan. Oke, berarti tadi diambil sebarang A, B anggota R cross R. Nah, berlaku A, B dijumlah dengan tadi M, N-nya kan 0R, 1R. Ya, nah, ini kan sama dengan definisi perkaliannya kan ini A dikalikan 1R tambah B dikalikan 0R, B dikalikan 1R. Nah, ini sama dengan ini A ditambah 0, B ya, oke. Sama dengan A, B. Nah, yang satunya 0R, 1R dijumlahkan dengan A, B, ini sama dengan 0R dikalikan B ditambah 1R dikalikan A
1R dikalikan B. Nah, ini adalah 0 tambah A, B sama dengan A, B. Nah, berarti di sini terbukti bahwa terdapat 0R, 1R anggota R cross R, sehingga untuk setiap A dan B anggota R cross R berlaku A, B ditambah C, D ditambah dengan 0R, 1R itu sama dengan 0R, 1R ditambah dengan A, B itu sama dengan A, B. Nah, ini untuk asistensi elemen identitasnya ya. Nah, kalau asistensi elemen inverse terhadap penjumlahannya berarti kan kita mau mencari ini ya, untuk setiap A dan B anggota R terdapat misalkan ini X, Y anggota R cross R. Ini nanti pengennya A, B dijumlah dengan X, Y sama dengan tadi elemen identitasnya adalah 0R, 1R. Oke. Nah, kira-kira ada ininya nggak? Termasuk ada eksistensi elemen inverse-nya terjamin nggak di sini? Kalau misalkan ada ya, misalkan ada gitu. Oke, berarti ini diambil sebarang A, B anggota R. Sorry, A, B anggota R cross R. Nah, berarti kan kita akan mencari X, Y anggota R. Sedemikian sehingga nanti berlaku A, B dijumlah dengan X, Y itu sama dengan 0R, 1R ya. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti A definisikan ini A dikalikan Y ditambah B dikalikan X, BY ini sama dengan 0R 1R. Nah, berarti sini AY ditambah BX itu sama dengan 0R, BY sama dengan 1R. Nah, kira-kira untuk setiap B ada Y sehingga hasil kalinya 1 nggak di sini? Gimana? Ada nggak untuk? Oke, di sini kan kita ini ya untuk setiap A dan B. Nah, berarti di sini kita punya ini. Apakah untuk setiap B anggotanya R, anggota R ya, ring, ya, apakah pasti terdapat Y anggota R? Demikian sehingga nanti B kalikan Y itu sama dengan 1R. Nah, apakah ini ada? Atau tidak ada? Oke, belum kelihatan ya? Kalau misalkan B-nya 0, ada nggak Y-nya? Kalau B sama dengan 0? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Nah, berarti kan berarti di sini kan ada ya, terdapat A, 0 sehingga untuk setiap
X, Y anggotanya R, apa ya? R gitu, R cross R. Nah, A,0 ditambah dengan X, Y, itu kan hasilnya mesti berapa nih? AY ya, ini AY tambah 0,0 kan. Nah, ini nggak bakal sama dengan A,Y. Ini sebentar, 0,1 sorry. Tidak sama dengan 0R, 1R ya. A dikalikan misalkan ini nggak bakal sama dengan ini, negasi dari yang ini. Nah, berarti ya, R cross R terhadap operasi penjumlahan yang ini itu bukan merupakan grup ya. Bukan merupakan grup. Nah, berarti kalau bukan grup ya berarti ya terhadap operasi penjumlahan dan perkaliannya juga bukan merupakan ring ya, gitu. Oke, mungkin hari ini itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau dikonfirmasi ulang? Monggo. Oke, jadi yang perlu, kalau belum ada ini ya, yang perlu diingat nanti kalau kita mau membuktikan R terhadap operasi ini ya. Nah, pertama kalau misalkan operasi penjumlahan sama perkaliannya udah operasi biner, berarti kita cukup buktikan kalau R adalah plus itu dia grup komutatif. Nah, kalau ini tidak terpenuhi ya berarti bukan merupakan ring gitu ya. Nah, oke, yang kedua operasi dot ini bersifat asosiatif pada R. Terus berlaku sifat distributif ini, kanan dan kiri ya, dan kiri. Mungkin itu saja sih dari saya untuk hari ini. Kalau tidak mungkin bisa saya cukupkan. Untuk presensinya nanti saya ambilkan dari video yang saya rekam. Oke, terima kasih kehadirannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA di grup atau WA saya, tidak apa-apa. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.